Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pernikahan. Kita membahas di bab 4 itu kalian sudah lihat slide PowerPoint di sini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas, menjauhi zina. Ya, ketika kita bergaul bermuamalah itu sudah ada aturannya di dalam hukum di dalam Islam. Ya, jadi ketika kita sudah melewati aturan-aturan itu, maka nanti bisa terjatuh ke dalam dosa. Dan apabila laki-laki dan perempuan bergaul kelewat batas, bisa terjerumus kepada perzinahan. Gitu ya. Kita memasuki materi baru tentang pernikahan dalam Islam. Pernah dengar kata-kata pernikahan? Sering, Pak. Sering ya? Ya, sering. Apalagi di tempat kita kan, sebelum pernikahan ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakukan, baik itu ritual keagamaan ataupun budaya. Perhatikan makna pernikahan. Kata nikah ini berasal dari bahasa Arab dan diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab secara bahasa pernikahan ini artinya al-jam'u. Al-jam'u itu berkumpul atau mengumpulkan, bertemu. Ya, menurut istilah nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang perzinahan, perzinahan itu adalah melakukan hubungan suami istri, tapi di luar syariat Islam. Sementara pernikahan, ketika terjadi pernikahan, maka diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri antara perempuan dan laki-laki. Kenapa sebabnya? Karena sudah ada akad pernikahan. Paham ya? Kemudian selanjutnya hukum nikah. Hukum nikah ini terbagi menjadi 5. Pertama adalah jaiz atau mubah. Nah, jaiz atau mubah ini adalah hukum asal. Ya, hukum asal nikah mubah, boleh. Hukum asal zina haram. Itu beda. Paham ini ya? Yang pertama jaiz, artinya dibolehkan, dan ini yang menjadi dasar hukum nikah. Kemudian yang kedua wajib. Kenapa bisa diwajibkan? Karena orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah, khawatir dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Maka hukum nikah bagi seseorang tersebut menjadi wajib. Paham ya? Kemudian sunat. Ini hukum fikih. Ya. Sunat yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Kemudian yang ketiga, keempat, makruh. Hukum nikah menjadi makruh apabila orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan hasrat, tetapi yang belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya, maka jatuhlah hukum makruh. Artinya seperti ini. Ada seorang laki-laki ingin menikah, dia sudah cukup umur, sehat akalnya, tetapi belum punya penghasilan, belum ada penghasilan, bukan penghasilan sedikit, tapi belum ada penghasilan. Maka ketika dia mau menikah, makruh. Paham ya? Kemudian haram. Hukum nikah menjadi haram apabila orang yang mau melakukan pernikahan dia mempunyai niat yang buruk dalam pernikahan itu, entah itu kepada calon mempelai istrinya ataupun keluarganya nanti, ya. Misalkan dia mau menikah seperti ini,
saya mau nikah si A. Kenapa mau nikah si A? Karena dia dulu sempat menolak cinta saya. Misalkan ketika nanti dia jadi istri saya, akan saya jadikan dia seperti membantu, bahkan lebih susah dari pembantu. Maka untuk nikah apa? Tujuan nikah. Kenapa harus ada pernikahan? Kenapa? Pertama, secara umum nikah dalam Islam, satu, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Ya, jadi tujuan nikah itu kamu menikah biar kamu tenang hidupnya. Tenang hidup itu tenang batinnya, ya. Tapi kalau kamu tersiksa dalam pernikahan, itu sudah jatuh ke dalam pernikahan yang bukan seperti ini, bukan tidak menjadi tujuan nikah, ya. Tujuan nikah menyalurkan atau memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Nah, perhatikan tadi pelajaran sebelumnya tentang perzinahan. Perzinahan itu terjadinya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, ya, tidak berdasarkan syariat Islam, maka jatuhnya perzinahan. Kalau pernikahan boleh, ya, terjadinya hubungan suami istri. Kenapa? Karena ada dasar tadi sesuai dengan syariat. Nah, ini salah satu tujuan nikah memenuhi kebutuhan seksual yang sah. Ketika seseorang atau dua orang lain jenis kelamin dan tidak didasari hubungan pernikahan, pegangan tangan berdosa. Ya, jangankan untuk berzina, hubungan suami istri, pegangan tangan ini berdosa. Tetapi harus sudah melakukan pernikahan dalam bingkai rumah tangga, ketika kamu saling pandang pun sudah ada pahalanya. Gitu ya, sah. Pegangan tangan sah, melakukan hubungan suami istri sah dan berpahala banyak. Apa-apa yang diharamkan di dalam perzinahan itu menjadi pahala di dalam pernikahan. Paham ya? Jangan pacaran sekali lagi. Kemudian tujuan nikah mengikuti sunnah Rasul. Nikah ini an-nikahu sunnati. Faman ghadiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi ini. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka bukan bagian dari golonganku. Kemudian terakhir, memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan yang sah. Ketika menikah mempunyai anak, maka binnya bapaknya. Paham ya? Kalau anak di luar pernikahan hasil perzinahan, binnya bukan ke bapak tapi ke ibu, binti ya, walaupun yang laki-laki. Nanti banyak kerugian yang diperoleh oleh, kemarin sudah kita ceritakan, banyak kerugian diperoleh anak yang lahir dari hasil perzinahan. Sedang selanjutnya apa rukun dan syarat nikah? Rukun dan syarat nikah pertama ada calon suami. Macam mana mau nikah kalau suaminya tak ada? Ya, kamu sudah siap mau nikah, mana caranya? Ada. Sah. Ya, rukunnya pertama calon suami itu harus beragama Islam, kemudian tidak dipaksa atau kehendak sendiri, kemudian bukan muhrim. Bukan muhrim ini orang yang harus dinikahi. Tidak boleh kamu menikah dengan om kamu, tidak boleh kamu menikah dengan adik kamu laki-laki. Itu muhrim ya. Kemudian yang kedua calon istri. Satu beragama Islam, dua tidak terpaksa, tiga bukan muhrim. Paham tadi muhrim ya? Kemudian sang istri ini belum bersuami atau tidak lagi bersuami. Dengan janda boleh? Boleh dengan janda. Kalau sudah habis masa iddahnya, masa tunggunya, ya, nanti tidak jelaskan itu. Kemudian tidak sedang dalam masa iddah, itu tadi. Masa iddah, paham nggak masa iddah itu apa? Hah? Masa iddah itu masa tunggu bagi perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati, ya. Kalau ada seorang perempuan dicerai sama laki-laki, sama suaminya, sudah jatuh cerainya, maka disebut masa iddah itu. Kalau itu disebut masa tunggu. Kapan masa tunggunya? Kalau ada seorang wanita itu lagi hamil, perempuan itu lagi hamil, dicerai sama lakinya, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Habis masa iddah, masa tunggu. Ketika sudah melahirkan, kalau mau langsung nikah, boleh silakan nikah.
Itu masa indah, masa tunggu artinya. Masa tunggu perempuan untuk, ini secara sederhananya ya, masa tunggu perempuan untuk bisa menikah lagi. Kalau seorang perempuan itu dicerai suaminya dalam keadaan tidak mengandung, ya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan 10 hari, 3 kali suci ya Pak. Bulan pertama kamu datang bulan sudah bersih, selesai. Kemudian bulan berikutnya datang bulan lagi, sudah selesai. Bulan berikutnya lagi datang bulan, tunggu 10 hari. Setelah itu boleh nikah. Itu masa iddah maksudnya. Paham ya? Tidak sedang masa iddah. Dan bentuk ke-6 tidak sedang ihram haji atau umroh. Tidak boleh menikah ketika lagi sa'i, lagi sedang merasakan haji atau umroh. Kamu sambil melempar jumroh, misalkan lagi haji ya, aku terima nikahnya dengan tidak boleh. Sudah selesai rangkaian haji, nikah yang mau di Mekah boleh, asal sudah tunggu selesai dulu hajinya atau ya, rangkaian ihram itu sudah selesai semua, kamu tinggal pulang saja. Sebelum pulang itu kamu mengadakan pernikahan, boleh, silakan. Kemudian selanjutnya berhubung dengan syarat nikah, adanya wali. Wali ini mukallaf. Paham arti mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah mencapai balik, dia sudah terbebani oleh harus mengerjakan syariat-syariat Islam. Sudah mencapai bisa balik. Tanda-tandanya itu kalau perempuan itu sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah, baru boleh dia jadi wali. Paham ya? Tapi wali ini biasanya laki-laki, ya, orang sakti laki-laki. Kemudian laki-laki merdeka, nah itu harus laki-laki. Laki-laki merdeka, kemudian yang ketiga adil, keempat tidak sedang ihram atau haji. Selanjutnya rukun dan syarat nikah, adanya 2 orang saksi. 2 orang saksi ini, pertama Islam, dan kedua sudah dewasa, tadi sudah mukallaf. Dewasa itu mukallaf bisa juga. Kemudian tidak gila, sehat akalnya. Keempat tidak fasik, bukan penggemar maksiat. 5 hadir di dalam akad nikah itu ada. Dan yang terakhir ijab dan kabul. Ijab kabul ini kata-kata, saya terima nikahnya si A binti A B dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, gitu ya. Sah. Boleh semua. Kemudian selanjutnya hak dan kewajiban suami. Nah, ketika terjadi pernikahan maka itu juga ada hak dan kewajiban. Hak itu adalah yang mestinya diperoleh, kewajiban itu yang harus dilakukan. Ada hak suami. Apa saja hak suami kepada istrinya? Pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dek, sholatlah. Nah, itu taati. Nek, tolong utang dulu ke warung itu, ada duit kita. Boleh masih, nanti kita bayar. Masih boleh, ya. Nek, mari ke warung itu, namanya sepi itu. Nah, boleh. Ya, masih nanti. Paham ya? Kemudian hak suami diminta izin oleh istri. Kalau istri mau keluar rumah, maka suami berhak untuk bukan, perempuan itu harus izin dengan suami, ya. Ada ya. Kemudian selanjutnya istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kamu terbiasa puasa sunnah Senin Kamis sewaktu gadis, masih gadis. Ketika menikah, kalau masih mau puasa Senin Kamis, kamu izin dulu dengan suaminya. Makanya nanti kalau kamu menjalankan ini, atau kamu sholat duha, atau kamu sering sholat malam, ngomong dulu sama suami kamu, calon suami sebelum nikah. Saya dari gadis sudah terbiasa, bukan riak tapi ya, saya dari gadis sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah Senin Kamis, sholat sunnah tengah bulan. Nanti kalau saya menikah dengan kamu, boleh nggak saya menikah itu? Saya minta izin dari sekarang. Banyaknya nikah dulu. Kalau tidak salah, boleh seperti itu.
Oh iya Bapak silakan. Bapak sudah dapat izin. Paham ya? Kemudian selanjutnya mendapatkan pelayanan dari istrinya. Pelayanan, ya. Selagi mampu. Kalau istri tidak mampu, ngomong baik-baik dengan suaminya. Aku capek, boleh tidak bicara dulu sebentar? Oh jangan, belum selesai. Belum selesai. Kemudian selanjutnya disyukuri kebaikan yang diberikannya, disyukuri. Kalau dapat dikit syukuri, kalau dapat banyak alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus. Selagi sang suami itu memang giat bekerja, mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarganya. Kalau tahunya main burung baik, tidak usah. Pagi sore-sore main mulai, pagi-pagi motong, dah males. Itu tidak layak dari suami. Paham ya? Kemudian apa saja kewajiban suami? Ada haknya, ada kewajiban. Apa saja haknya? Pertama, memberi nafkah kepada keluarganya. Istri, anak wajib memberi nafkah. Ya, menggauli istri secara makruh, menggauli istri secara baik, dengan baik. Kemudian memimpin keluarga. Kemudian membantu istri dan tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Terus itu tadi hak kewajiban, hak dan kewajiban suami. Sekarang hak dan kewajiban istri. Hak istri mendapat mahar dari suaminya. Mahar ini harus ada, tapi di rukun tidak ada hukum. Ya, rukun itu kan kalau batal salah satunya tidak sah nikah. Paham gak nih? Kamu mau nikah, suami tidak ada, gimana mau nikah? Jadi batal kan? Mau nikah, walinya tidak ada, ya jadi nikah. Mau nikah, saksinya tidak ada, tidak boleh harus ada saksi. Biar nanti kalau kamu jalan berdua, itu kan masih ada. Oh sudah nikah, sama saksinya. Aku lah dari situ kemarin, aku yang jadi saksi. Tuh, paham ya? Penguat. Saksi itu penguat. Kemudian mendapat perhatian yang patut dari suaminya, sama, ya. Mendapatkan nafkah dari suaminya, mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Kalau punya satu istri, kalau lebih, ya. Walaupun satu juga ya harus adil juga. Kemudian terakhir mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat kepada Allah. Nah yang terakhir ini bisa saling memberi, ya, saling mengingatkan. Kemudian kewajiban suami, kewajiban istri, satu di situ. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Tadi sudah ya. Kalau urusan maksiat jangan. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Kalau kamu suaminya pergi, suami kamu pergi nanti pergi ya kerja, karena wajib bagi kamu untuk menjaga kesucian kamu. Jangan masukkan laki-laki yang bukan mahram kamu, walaupun itu tetangga kamu. Paham nggak? Ya. Jaga harta benda suami yang juga dijaga. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik. Diatur rumah tangga. Terus memelihara dan mendidik anak, bagus bagaimana mendidik anak. Terakhir bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Sudah, untuk sementara ini dulu penjelasan tentang pernikahan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya, kenapa hukum nikah itu terbagi menjadi banyak? Tadi ada jais, sunnah, jais atau boleh, wajib, sunnah, makruh, haram. Gitu ya. Kalau kita lihat secara filosofis, kenapa ada banyak hukum nikah itu? Yang jelas kita kembali lagi kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, ya, untuk mewujudkan keluarga yang penuh rasa kasih sayang, diberkahi oleh Allah. Kemudian kalau kita mudah-mudahan sama-sama saling mengingatkan, akhirnya nanti sama-sama juga di surga. Ya, kenapa ada banyak seperti itu? Itu untuk melihat bahwa pernikahan ini, ketika terjadi pernikahan, harus benar-benar tujuan kita nikah ini untuk apa? Ya, tujuan nikah itu apa? Apakah untuk menyakiti? Maka jatuhnya haram. Ya, nggak boleh. Sudah, seperti itu saja. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada,
kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.